stabil itu kan, karet stabil itu fungsinya itu buat dia anti limbung ya, sebagai stabilizer kaki-kaki ya. Yang dimana kalau misalkan stabilizernya itu bermasalah, itu akan terasa. Betul. Antara gedung-gedung dan juga mungkin ada bunyi-bunyi. Nah itu Perkara satu karet kecil, kalian tahu karet stabil modelnya kecil doang ya, Iya. itu bisa membawa malapetaka kalau dibiarin kelamaan. Oke, CRP ya, kita ada melakukan penggantian long tie rod, Enterot, anti-rod sama bushing ya. Ini memang lagi-lagi Honda ya. Honda Kita lagi, bicara, Honda. bicara tahun, bicara kilometer ya mungkin di atas 20.000 kilometer mungkin ya. Itu ada penggantian pasti di bagian karet-karetnya, di bagian bushing-bushingnya. Betul. Oke, halo semuanya, selamat datang di episode Domkai Kaki bersama saya Sabrina, dan kita hari ini ada Mas Ade, tamu kita. Halo Mas Ade, gimana, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik ya, kita ketemu lagi hari ini ya. Kita ketemu lagi. Hari ini seperti biasa kita mau membahas nih beberapa mobil-mobil yang datang hari ini untuk pengecekan. Hasilnya seperti apa dan prosesnya bagaimana. Langsung kita mulai aja dari yang pertama. Kita ada Mobilio 2018. Kilometernya 95.000 dan dia ternyata pengen cek kaki-kaki aja kebetulan. Katanya belum pernah ngecek. Nah, untuk masalah yang ditemukan ternyata ada super shocknya udah mulai oblak, rak setirnya juga, dan tie rod. Oke, seperti kita ketahui ya, Mobilio itu sebenarnya kan mobilnya yang umum dan juga memang udah banyak digunakan ya. Seperti kita ketahui, Mobilio itu juga dipakai taksi ya. Biasanya mobil-mobil yang dipakai taksi itu memang lebih teruji ya sebenarnya ya. Banget. Lebih teruji dari segi mesinnya, dari segi kaki-kakinya, seperti Iya. itu ya. Nah, untuk Mobilio, kaki-kaki pengecekannya ternyata diketemukan ini ada rock end sama tie rod ya, Tie rod, karet yes. support ya. Karet support. Ya intinya pengecekan di kita kan walaupun di sini bahasanya cek kaki-kaki dulu ya, tapi kan kita menyeluruh ya pengecekannya menggunakan mesin. Beda dengan bengkel lain ya, mungkin pengecekannya lebih mahal di tempat lain, di kita cuma 49.000. 49.000 ya. 49.000 Jadi aja. mobil apapun bisa bawa ke sini ya. Mobilio 2018 ini ada CVT belum sih, Mas? Ada yang udah CVT ya. Ada yang udah CVT ya kayaknya. CVT memang. Nih, jadi memang Mobilio nih sebenarnya nyaman sih ya. Nyaman sih aku naik Mobilio. Cuman memang kenapa kayaknya terkenal gitu ya CVT-nya pertama, apalagi di teman kita ya Domo Transmisi, kalian mungkin pernah dengar sering dibahas juga CVT-nya Mobilio. Tak mulu ya. Iya. Kaki-kaki juga sebenarnya juga kadang ada. Iya. Padahal sebenarnya mobilnya lumayan nyaman sih menurut saya sih. Di sini kan customer-nya mengambil yang urgent-urgent dulu ya. Di sini kan Iya. memang ada rack steer, dia ambilnya support shock, tie rod ya. Iya. Sama karet stopper. Nah, itu memang tadi pagi ya sudah kita kerjakan. Mungkin nanti ada lihat videonya. Dan itu memang customer-nya puas ya, walaupun cek kaki disampaikan oleh teknisinya bahwa pengerjaannya itu ini dan customer-nya setuju, langsung dilakukan penggantian. Dan memang Iya. alhamdulillah hari ini udah terselesaikan ya Mobilio. Betul ya. banget. Jadi kalian nih yang pengen atau mungkin yang jadwalnya kurang ini fleksibel, pengen ngecek langsung bongkar, kita bisa langsung dikerjakan aja di sini. Mungkin tergantung part ya. Kalau pas partnya yang lebih rumit, mungkin akan makan waktu sedikit lebih lama. Tapi kalau rata-rata mungkin 3-4 jam lah ya, Mas ya, pengerjaannya. Tergantung Kebetulan part kan ya. kita ada memakai lift car ya, jadi pengerjaannya lebih mudah, Jauh nggak lebih usah cepat ngolong-ngolong juga. gimana Bener. gitu kan. Jauh lebih cepat Pakai juga. lift car jadi lebih mudah. Kebetulan alat-alat kita juga memang mumpuni, memadai. Dari segi teknisinya juga udah berpengalaman. Jadi ya estimasi waktu udah bisa kita Cepet lah, cepat pastilah. gitu, seperti Kalau itu. pas lagi kosong langsung dikerjain, langsung eksekusi kita. Oke, berikutnya. Kita ada mobil Innova tahun 2009. Kilometernya 200.000. Wah, lumayan. Tapi masalahnya ternyata dikit nih, Mas. Karet stabil doang akhirnya. Oke. Badak juga mobil berarti ya, Innova ya. Seperti kita ketahui, stabil itu kan karet stabil itu fungsinya itu buat dia anti limbung ya, sebagai stabilizer kaki-kaki ya. Yang dimana kalau misalkan stabilizernya itu bermasalah, itu akan terasa Betul. antara gedung-gedung dan juga mungkin ada bunyi-bunyi. Nah itu di kita pengecekan yang
akurat dengan menggunakan mesin bisa langsung ketahuan. Betul. Stabilnya, oh ini stabilnya aja. Kita Iya. pegang misalkan stabilnya goyang-goyang, oh udah. Iya, berapa kasus juga kemarin ada yang sempat ganti karet stabil tapi copot itunya, bautnya. Mungkin nggak tahu nih kalian pernah nggak ya pengalaman bunyinya, tapi biasanya kalau karet stabil doang kan jadinya limbung ya. Kalau saya kita ngomong getas atau udah keras. Nah ini kemarin dia bilang kelotok-kelotok, kita juga bingung waktu itu kok bisa. Ternyata setelah kita cari, ya ampun, bautnya lepas. Bautnya Nah lepas, itu ya. makanya pentingnya juga fitment ini ya, spare part ya. Tapi walaupun memang bahasanya rusaknya cuma stabil, dibiarin dulu aja. Tapi itu nanti berpengaruh. Bener, Berpengaruh nyamber. Nyamber ke Nyamber. part-part yang lain. Komponen yang lain. Ini yang kayak kaki tuh makanya bukannya lebay sih ya. Iya. Cuman memang realitanya seperti itu. Saat satu rusak dibiarin pasti lama, karena bebannya jadi yang nahan teman-temannya sebelah-sebelahnya, part-part sebelah-sebelahnya. Jadinya tuh udah rusaknya, sakitnya bareng-bareng. Kalian nanti juga bongkarnya bareng-bareng, bayarnya bareng-bareng. Jadi sebelum parah cepetan ganti ya, cepetan ganti karena itu nyambernya gak berasa loh. Jangan Gak berasa. sampai karena stabilnya rusak dibiarin karetnya. Nah itu bisa Perkara nanti, karet satu, bongkarnya duar bisa gitu. jadi beban loh itu. Bisa jadi miring dia ban. Bahaya Bisa juga dimakan ya. sebelah itu. Iya. Ban ganti lumayan ya, nggak kayak karet doang. Iya. Jadi kalau kalian sering-sering lah dicek, lebih aware karena sayang juga ya. Perkara satu karet kecil, kalian tahu karet stabil modelnya kecil doang ya, itu bisa membawa malapetaka kalau dibiarin kelamaan. Nah ini juga karena ini mobilnya memang customernya ada bilang limbung, kita juga rekomendasiin pakai buffer. Oke, jadi ini namanya Domo buffer. Nah, Domo buffer ini memang kalian bisa lihat sini tuh modelnya karet ya, berat. Lebih proper ya dibanding merek lain ya. Ya, jadi ini bahannya tuh karet. Fungsinya itu tuh untuk membantu suspensi kalian. Jadi di luar suspensi bawaan mobil kalian bisa pasang ini additional. Nah, ini tuh nanti posisinya di coil ya, Mas ya. Betul ya, di coil. Jadi nanti dililit. ya. Gini, di pernya dililit. Nah, dia tuh bantu untuk meredam. Ini tuh fungsinya banyak. Dia bisa bantu meredam mobil kalian biar nggak geter, biar nggak limbung, dan dia juga memperpanjang umur sih. Karena dia jadi bantalan ya, salah satu bantalan. Kalau mobil-mobil yang kapasitas besar, second seat kayak misalkan Innova, Pajero, ini sih rekomen ya. Kalau mobil ini, dia kan misalkan body rollnya limbung atau ini juga bakal berpengaruh kalau dipasangin ini ya. Ya, ini pasangnya juga kalian bisa pasang sendiri di rumah, atau misalnya bingung boleh dibawa aja, kalian bisa beli online atau langsung beli di cabang, nanti langsung diopen dan langsung dipasang oleh teknisi kita. Jadi buat kalian nih yang pengen untuk precaution lah ya, untuk jaga-jaga biar mobilnya lebih nyaman, bisa banget pakai ini. Ini bisa dipakai di depan, belakang, atau part-partnya tergantung keperluan kalian sih ya. Tapi kita rekomen part-partnya sih Mas ya, depan belakang jadinya. Belakang. Kalau mobil kalian lebih banyak muatan di mana, boleh juga diatur aja, mau yang depan dulu, belakang dulu, yes, monggo. Kita rekomendasi ini empat-empatnya. Jadi kalau buat kalian yang pengen, boleh langsung check out keranjang kuning. Nggak ada keranjang kuning di YouTube. Oke, jadi buat kalian yang pengen pakai Domo buffer, boleh langsung aja chat CS kita atau langsung datang ke cabang dokter mobil terdekat. Semua cabang kita ada ya? Semua cabang kita ada. Oke, kita langsung lanjut aja ke mobil berikutnya. Kita ada Pajero tahun 2016. Kilometernya baru 70 ribuan dan karet stabilnya lagi nih, gejala oblak. Kalau Pajero bisa seringnya masalahnya apa sih Mas? Kalau yang sering diketemuin biasanya? Oke, kita bicara Pajero berarti kan bicara mobil gede ya? Betul. Nah, bicara mobil gede, pastikan tumpuan kaki-kakinya itu dia lebih besar lagi. Betul. Ya kan? Nah, di situ beberapa ada komponen memang yang seiring waktu pemakaian dan lain-lainnya mungkin pasti ada yang bermasalah ya. Pajero bermasalahnya ini ternyata saran pengerjaannya karet stabil ya. Dia gejala oblak ya. Oke, karet stabil kan memang tumpuan dari stabilnya sendiri itu ya berarti. Nah itu memang faktor umur kita nggak bisa hindari ya. Betul, namanya karet ya, pasti ada umurnya. Tapi kalau Pajero sendiri nih, dia kan kayaknya ada komplain limbung juga tuh customernya ada komplain limbung. Biasanya tuh kalau Pajero, kenapa sih bisa lebih limbung? Ya body rollnya kan dia lebih besar ya. Iya. Terus misalkan pemakaian ban yang lebih besar juga itu berpengaruh sebenarnya. Itu. Tapi kalau Mas Ade, mendingan limbungan Pajero atau Fortuner? Kalau saya sih Fortuner. Lebih limbung Fortuner ya? Fortuner ya. Fortuner, benar. Pajero kayak karena mungkin lebih kecil dikit kayaknya ya. Lebih kecil ya Pajero kan. Ya. Jadi harusnya sih nggak selimbung si Fortuner. Oke, kita lanjut ke mobil terakhir. Nah, mobil terakhir kita ada CR-V tahun 2007.
kilometernya 117.000. Nah, setelah kita cek kakinya, dia adalah masalah di long T-rod, anti-rod, dan juga bushing armnya. Yuk langsung aja kita lihat proses pengerjaannya. Oke. Oke, nah tadi kalian udah lihat ya proses pengerjaan bongkaran CR-V tahun 2007. Nah, gimana nih Mas Ade? Long T-rod, anti-rod, bushing arm nih Mas Ade. Oke, CR-V ya, kita ada melakukan penggantian long T-rod, anti-rod sama bushing ya. Ini memang lagi-lagi Honda ya. Honda lagi Ini ya nggak bisa ngomong banyak ya tentang Honda ini karena memang pengguna Honda pasti ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kaki ya. Betul. Kaki ya. Kita hari ini ada 2 CR-V yang memang pergantian di kaki-kaki. Seperti di belakang juga ini kita lagi mengerjakan mobil yang berbeda ya. CR-V iya. juga ya. Gitu. Oke nih Mas Ade, ini kan dia udah ganti bushing arm. Sebenarnya kapan sih? Bushing arm ini kan yang nempel ke lower arm ya. Ya. Kapan kita ganti seluruh lower armnya? Kapan kita ganti bushing armnya doang? Oke, lower arm itu memang kan bahasanya orang bilang sayapnya ya. Iya. Nah, sayapnya itu pasti kan tumpuan dari antara bagian mesin ke bagian roda kemudinya. Betul. Seperti itu. Nah itu memang ya sebenarnya orang-orang yang di Indonesia sendiri kalau udah rusak pasti ganti, biasanya kan gitu. Tapi kalau dari kita, cara dari kita sebelum rusak ya pasti diganti. Ya paling bicara tahun, bicara kilometer ya mungkin di atas 20.000 kilometer mungkin ya. Itu ada penggantian pasti di bagian karet-karetnya, di bagian busing-busingnya. Betul. Terus tuku tuh kayak kadang kan kita ganti busingnya doang nih. Kadang seluruh lower armnya. Efeknya nih Mas, kalau misalnya kita cuma ganti bushingnya doang tapi lower armnya kita biarin, efeknya tuh gimana? Itu balik lagi ke customer sih sebenarnya kali itu. Kita nggak bisa ngomong yang gimana banget ya. Maksudnya bushing arm ketika diganti nggak sama lower armnya itu memang bisa, cuman daya tahan kekuatannya mungkin beda dengan pasti. Lower arm yang satu Full set diganti. full diganti seperti itu. Mungkin kan ada lower arm yang tidak bermerek bahasanya ya. Iya. Merek-merek ya marketplace lah seperti itu, nggak bermerek seperti itu. Mungkin kita nggak tahu kekuatannya seperti apa. Betul. Tapi kalau misalkan kita ganti lower arm seutuhnya, misalkan merek Honda, kita ganti merek Honda seperti itu, pasti itu akan ada lebih lama. kekuatan. Ya jadi sebenarnya sih kalau kita menyesuaikan juga sih dengan kebutuhan customernya. Jadi kalau kalian ada kendala atau apa, kita pasti ya rekomendasiin yang terbaik. Ya. Cuman kalau menurut kalian, ganti bushingnya dulu deh, ya nggak apa-apa, monggo. Menurut kita sih nggak apa-apa. Cuman memang kalian harus tahu, pasti lebih bagus ganti semuanya sih, bener sih Mas Ade bilang tadi. Lebih bagus pasti ganti lower arm full, gitu loh, daripada ganti bushingnya doang. Nah hari ini kita kedatangan yang beberapa mobil yang tadi kita bahas. Nah untuk tips nih memperpanjang umur mobil kalian, kita ada satu tips juga, itu adalah pertama yang pastinya sering-sering dicek, bener ya. Kita rekomendasiin mungkin ngecek kaki boleh 6 bulan sekali ya Mas Ade ya? Ya, boleh. Boleh ngecek 6 bulan sekali, kalian cek karet-karetnya oke nggak, ada yang copot atau nggak, kalian cek semua kualitasnya. Berikutnya yang pasti wajib dilakuin adalah ganti minyak rem dan servis rem ya Mas Ade. Ya, itu penting sih ya, minyak rem ya sama servis rem ya. Pentingnya kita untuk mengecek minyak rem ya, karena kan minyak rem sendiri itu sebagai cairan buat si remnya itu sendiri, yang dimana minyak rem itu ada batas kadaluarsanya. Betul. Ada batas dia itu cepat air nantinya ke depannya seperti itu. Kalau lama nggak diganti itu akan berubah warna. Kalau pengecekan minyak rem itu sebenarnya gampang ya, simpel ya. Tinggal kita lihat aja cairan minyak remnya. Misalkan kalau yang merah dia jadi hitam, nah itu udah nggak layak gitu. Sama lah konsepnya kayak oli mesin ya, harus wajib diganti. Itu salah satu cara kita supaya mobil itu tetap kita prima atau tetap mobil itu layak jalan. Salah satunya yaitu pengecekan rem dan juga si minyak remnya itu sendiri. Sebenarnya dari seluruh kaki yang pastinya komponen paling penting pada akhirnya adalah rem. Ya. Mobil nggak bisa jalan nggak masalah Mas, nggak bisa berhenti repot. Iya. Bener gak? Jadi sebenarnya kalau mungkin kita kan sering bahasnya biasanya kan shock lah apa, tapi kalau kalian tahu tuh paling penting kayak kaki itu adalah sebenarnya rem itu salah satu, kampas rem, minyak rem, disc brake-nya juga harus dicek semua.
Nah, jadi bagi kalian nih yang pengen maintenance rem mobil kalian, kita di sini juga menyediakan paket safety namanya. Paket safety ini meliputi servis rem dan juga ada maintenance kakinya dan juga ada pergantian minyak rem .51. Untuk di kita ada alat flashing minyak rem Mas Ade ya. Nah, ini alat flashingnya tuh biasanya kan kita manual ya. Ya, manual. Kalau kalian tahu manual ya, baut. Bleedingnya manual, diinjak, dilepas, injak, dilepas. Ya, nah, kita sekarang udah ada alatnya, udah alat canggih nih flashing, dan pastinya kalian pergantiannya juga akan lebih bersih karena kotorannya lebih keluar semua. Ya. Kalau dokter mobil sini proper ya terkait alat-alat ya. Pasti. Terkait alat-alat, mau itu olinya, dari coolant-nya, minyak remnya, freonnya, itu semua kita ada alat khususnya. Pasti. Jadi untuk kalian yang pengen ganti minyak rem boleh langsung aja mampir. Kita ada alat flashing minyak remnya. Jadi langsung aja dicek minyak remnya dan langsung ganti. Dan untuk di kita minyak rem itu menggunakan .51 ya. Jadi kenapa .51? Karena .51 itu sebenarnya suhunya tuh tahannya lebih tinggi dan dia juga bahannya itu silikon bukan mineral. Jadi pastinya lebih tahan lama dan kalian kalau ngerasain abis ganti .51 tuh remnya jadi lebih pakem ya Mas Ade ya. Lebih pakem, lebih padet gitu ya, rasanya lebih mantep. Jadi kalau kalian nggak percaya cobain aja sendiri ya. Nah, untuk kalian mungkin, oh biasanya Kak aku pakai .4 atau .3, nggak apa-apa, dinaikin aja ke .51. Yang nggak boleh itu turun ya Mas, turun dot yang nggak boleh ya. Boleh. Jadi kan di rem itu biasanya .3, .4, terus ada .51. Nah, kalian kalau biasanya pakai .4 boleh naik jadi ke 5. Tapi kalau kalian dari 5 mau pakai 4, kita sangat tidak rekomendasi ya. Biasanya yang terjadi itu bagian-bagian dari seal kitnya itu nantinya akan bermasalah. Betul. Kenapa kalau downgrade itu nggak boleh, dalam artian nggak disaranin. Iya, kita kurang nyarankan. Jadi kalau mau upgrade boleh, downgrade jangan. Oke, sekian kayaknya untuk hari ini ya Mas Ade ya. Ya. Oke, terima kasih guys yang buat yang nonton hari ini. Kalian kalau mau datang ke Domongkai Kaki, cabang kita ini akan terus bertambah. Kita cabangnya makin banyak ya. Untuk cabang Domongkai Kaki sendiri kita ada banyak cabang sekarang guys. Kita pertama ada di Kelapa Gading, kita ada di Cikarang, Padalarang, Bintaro, Cirebon, Depok, Makassar, dan akan ada tambahan lagi 4 ya? lagi sekarang. Ada 4 lagi. Ada Bogor, ada Cirende, ada Lontar, tempat itu Narogong ya. Nah, kita ada penambahan Domongkai Kaki itu 4 cabang ya. Jadi kalian tunggu aja ya, nanti kita akan ngumumin pasti di sosial media kita kalau Domongkai Kaki udah mulai beroperasional. Harganya tetap sama ya, pengecekannya hanya 49.000 aja per mobil. Oke, thank you so much for watching. Thank you banget yang udah nonton, subscribe dan ngikutin kita dari awal. Berkat support kalian kita bisa tumbuh dan besar seperti ini. Thank you banget untuk para penonton dan supporter kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita. Terima kasih semuanya. Domongkai Kaki, dokternya kaki mobil.